Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Tetap semangat, teguh, dan kuat di dalam Tuhan. Kebaktian online ini disediakan untuk kita nikmati bersama dengan sekeluarga. Bagi keluarga yang memiliki anak dan remaja, juga ada tayangan untuk anak dan remaja di akun YouTube GKI Gejayan. Mari dengan bersemangat kita beribadah, tundukkan hati kita, arahkan pikiran kita pada Tuhan dan firman-Nya. Shalom saudara, mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan
Tuhanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati untuk mengakui segala kelemahan dan dosa di hadapan Tuhan, juga mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur jika pada saat ini kami dapat bersatu hati untuk mengakui segala kelemahan kami. Kami percaya bahwa Engkau melampaui segala sesuatu yang kami perbuat. Kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam segala kekurangan kami. Karenanya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami buka di hadapan Tuhan untuk Engkau dapat mengampuni dan memulihkan kami.
Dan biarlah kami memulai hidup baru bukan karena kami ingin mengulangi dosa kami, tetapi di dalam rahmat-Mu kami sungguh mengucap syukur untuk dapat memulai hari baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini pun kami sangat bersyukur, bukan hanya Engkau mengampuni kami, tetapi Engkau melimpahkan rahmat-Mu melalui firman yang akan kami baca bersama. Biarlah firman itu dapat sungguh-sungguh membarui batin kami untuk melihat hidup kami, melihat dunia sekitar kami di dalam sudut pandang Allah. Engkau yang membimbing kami sehingga melalui pembaruan pemahaman itu, hidup kami pun sesehari dibarui semakin berkenan dan semakin serupa dengan Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil menurut kesaksian Matius, Matius pasal 25, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun saatnya." Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menghayati melakukan dalam hidup sesehari. Saudara yang terkasih, membaca memperkirakan kapankah datangnya kerajaan sorga. Atau sering kita sebut sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Wah, itu berarti hari kiamat. Hari terakhir. Sering membuat kita jadi cemas, takut, ngeri membayangkannya. Tidak akan ada yang tahu kapan dan harinya. Apalagi kalau kita menyimak berbagai macam prediksi, mungkin tentang akhir zaman, kita membayangkan sesuatu hal yang sungguh-sungguh mengerikan. Misalnya kita melihat film yang sangat terkenal, membuat dan mengulas hal itu. 2012, The End of the Days, dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Knowing, dibintangi oleh Nicolas Cage. The Day After Tomorrow, dan mungkin banyak film lain yang begitu familiar, masih diproduksi sampai sekarang. Fiktif? Mungkin tidak juga. Sebab film-film ini dibuat dalam kaidah sains sekaligus juga dalam kaidah teologis. Ada banyak probabilitas yang kemudian muncul
dari kepercayaan maupun dari ilmu pengetahuan. Misalnya ada probabilitas memang satu ketika dunia ini akan hancur karena asteroid ganas menghujam bumi pada satu saat nanti, atau terjadinya badai matahari, film Knowing. Meletusnya perang dunia ketiga karena kekuatan nuklir negara-negara adidaya yang saling beradu. Bukan tidak mungkin, kita sempat membaca beberapa tahun terakhir beberapa ketegangan-ketegangan yang terjadi karena hal politik dan lain sebagainya. Dan juga mungkin meletusnya gunung Merapi atau gunung berapi secara bersamaan karena situasi bumi yang berubah. Beberapa film ini diangkat dari kepercayaan-kepercayaan yang nyata. Misalnya 2012, diangkat dari kepercayaan suku Maya. Film Knowing diangkat dari Alkitab tentang pengangkatan di hari-hari terakhir manusia. Jadi ternyata sumber-sumber ini dipercaya oleh manusia baik secara pengetahuan maupun dalam kaidah keagamaan kita. Hanya orang-orang yang terpilih terhindar dari kehancuran bumi akibat berbagai macam kemungkinan ini. Nah saudara, apakah film-film ini kelak akan terjadi? Siapa yang tahu? Mungkin saja. Para pakar menyebutkan dari waktu ke waktu tentang bagaimana mereka mendalami hal-hal tersebut, baik dari kaidah keagamaan maupun dari kaidah sains. Tapi salah satu prediksi pun juga menyebutkan sesuatu hal yang ternyata serupa walaupun tak sama. Misalnya, kiamat di tahun 1910 dengan komet Halley. Dikabarkan bahwa ekor komet Halley itu mengandung zat sianida yang kemudian akan membuat semua makhluk bumi mati. Ternyata ramalan itu keliru. Ada pula tokoh bernama William Miller dari kalangan Kristen di Amerika mengajak jemaat menjual semua harta miliknya karena tahun 1943 diyakini akan kiamat. Semua orang sudah pasrah menjual harta miliknya, ternyata pun keliru. Seorang penginjil hebat pada zamannya dalam bidang penginjilan televisi yaitu Pat Robertson, memimpin lembaga penginjilan Kristen yang besar, bahkan di banyak negara menyebutkan bahwa kiamat terjadi tahun 1982. Ternyata itu pun keliru. Dan yang paling menyedihkan adalah satu sekte bernama People's Temple di San Francisco, Amerika Serikat mengajak anggota jemaatnya mengakhiri hidup menyambut hari Tuhan, hari kiamat. Karena dirasa memang dunia ini sudah tinggal sebentar lagi. Polisi setempat menyatakan ada 909 orang menenggak racun sianida bersama dioplos dengan anggur. Sehingga mungkin rasanya lebih ramah. Ya. Dan 30% diantaranya adalah anak-anak. Beberapa anggota People's Temple yang tidak sudi bunuh diri bahkan dipaksa oleh pendetanya, pendeta Jones, dengan cara disuntik racun atau dicekik. Dan konon ini adalah kematian terbesar kedua setelah kejadian insiden gedung WTC di Amerika Serikat yang ditabrak oleh pesawat karena terorisme itu. Sungguh menyedihkan. Kita melihat bahwa ternyata tentang hari akhir itu menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang. Bahkan ketakutan itu memunculkan niat untuk semakin memprediksi hari itu nyata, tetapi kemudian justru orang-orang mendahului sebelum Tuhan menyatakannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin prediksi-prediksi ini semakin merebak hari-hari ini. Ditambah lagi kalau kita melihat bahwa pandemi masih terus terjadi. Kemungkinan adanya vaksin dan seterusnya masih menjadi perdebatan. Berita-berita dari berbagai media maupun berbagai sumber kesehatan juga bermacam-macam. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pandemi ini satu ketika atau beberapa waktu kemudian akan dilanjutkan dengan epidemi. Satu
pergumulan akan sakit penyakit yang lebih panjang lagi dari yang sebelumnya. Dan kita ada dalam situasi yang mungkin akan harus lebih waspada dari yang sebelumnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyambut berita-berita ini? Saudara yang kekasih, hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang menarik. Tuhan menggambarkan tentang hari-hari terakhir dan juga kerajaan sorga itu melalui kisah mempelai laki-laki yang akan mendatangi mempelai wanita, dan di sana ada 10 wanita yang akan menyambutnya. Nah, ternyata dari 10 wanita itu digambarkan ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Ada yang mempersiapkan diri dengan minyak yang cukup, ada yang tidak. Dan apa yang terjadi ketika pada waktu yang mendekat, akhirnya mereka kemudian kalang kabut karena tidak memiliki minyak. Dan tidak bisa juga mengambil minyak dari yang lain. Harus menjadi sesuatu yang pribadi. Dan pada akhirnya ketika mereka membeli, justru sang mempelai itu kemudian sudah masuk. Akibatnya ketika diketuk-ketuk dari luar, ya sang mempelai berkata tidak kenal. Sebab ya memang tidak pernah berjumpa. Nah, saudara, tentang apa sebenarnya dan mengapa diceritakan sedemikian? Rupa-rupanya kisah ini adalah sebenarnya satu tradisi asli yang benar-benar terjadi. Kali ini Yesus berkata tentang perumpamaan, bukan tentang sesuatu hal yang fiktif. Tetapi yang berangkat dari tradisi Yahudi, bahwa ketika seseorang menikah, memang kemudian sang mempelai pria akan mendatangi sang mempelai wanita itu secara diam-diam sebagai surprise. Dan ini memang sesuatu hal yang sangat dinantikan. Akibatnya sang mempelai wanita ini akan berupaya begitu rupa untuk menunjukkan kesiapannya dan kemeriahannya, betapa pasangannya ini sangat dinantikan. Dengan memasang pelita di sepanjang jalan untuk menyambut sang mempelai ini. Dan oleh karenanya tempat-tempat di sekitarnya akan terasa begitu ramah, terang. Bahkan orang-orang yang berpapasan atau melintasi jalan tersebut pun terberkati karena sikap ini. Dan inilah yang begitu dinantikan saat pesta tentang mempelai yang menikah ini. Ternyata yang dimaksud di sini adalah sang mempelai pria itu adalah Kristus. Mempelai wanita adalah gereja Tuhan yang universal, yang esa dimanapun gereja itu berada. Dan para sahabat-sahabat wanita ini, 10 wanita yang ada dan membawa pelita ini adalah kita semua yang dirangkul oleh mempelai pria dan wanita menjadi satu kesatuan, menjadi bagian dari keselamatan itu. Tetapi ternyata sikap kita menyambut keselamatan itu, menyambut pesta itu pun berbeda-beda. Ada yang bersikap sungguh-sungguh bijaksana dengan menyambut begitu rupa, mempersiapkan supaya pelita itu terus menyala. Mengapa? Karena memang sungguh-sungguh melihat bahwa ini adalah momen yang istimewa. Dan karena memang mereka sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh dekat, sungguh-sungguh ingin menghargai siapa sang mempelai pria dan wanita. Mereka mensyukuri keselamatan yang ada dan ingin mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan sungguh-sungguh menjaga tugas yang diberikan pada mereka. Karena kedekatan relasi itulah yang mendorong mereka menjaga hal itu. Tetapi ada juga di antara kita yang berperan secara tidak sadar sebagai gadis yang bodoh. Orang-orang yang tidak mempersiapkan apa-apa. Sebelum kita masuk sebagai kerabat dari mempelai wanita dan sesudahnya, tidak ada perubahan yang terjadi. Sebelumnya memang kita merasa tidak istimewa, ketika kita mengenal, orang yang kita kenal dan mempunyai hajat pun juga tidak istimewa di hadapan kita. Dan sesudahnya pun ketika kita merasa mereka berpesta, itu juga tidak istimewa. Dan pada akhirnya kita baru menyesali. Ternyata kita tidak masuk dalam pesta itu. Mengapa kita tidak bersikap demikian? Karena bisa jadi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengenal, merasakan kedalaman relasi dengan
para mempelai itu, dengan gereja Tuhan, dengan Kristus Tuhan kita. Dan pada akhirnya kita menganggap bahwa undangan masuk dalam pesta ini ya sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan tidak berharga. Mengapa? Karena kita menganggap bahwa kasih karunia keselamatan itu seringkali dianggap take it for granted. Dianggap sebagai sesuatu hal yang memang sudah seharusnya kita terima. Sehingga kita bisa hidup sesuka hati kita sampai akhirnya kita menyesali kita tidak masuk dalam kebahagiaan Tuhan dan gerejanya. Baik di bumi, baik di sorga. Kita merasakan bahwa kita menjadi seseorang yang tidak harus melakukan sesuatu hal untuk membayar harga. Dan pada akhirnya kita menyesali tidak ada sesuatu hal yang kemudian juga kita rasakan berharga di dunia ini. Baik harta sedikit atau banyak, ya tidak ada artinya. Baik waktu yang sedikit atau banyak, tidak ada artinya. Keluarga yang ada di tengah-tengah kita, baik mereka itu baik ataupun mereka mungkin memiliki satu pengalaman untuk menguji kita supaya kita lebih mencintai, juga tidak ada artinya. Sehingga kita merasa semua itu menjadi kesia-siaan. Nah saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita petik? Yang pertama, kita melihat bahwa kita tidak perlu takut tentang hari Tuhan yang terakhir. Sebab pada akhirnya kita pun juga melihat dari kisah tadi, tidak diungkapkan pada siapapun. Oleh karena itu, kita mengingat juga Markus 13 ayat 32 tentang hari Tuhan itu. Dikatakan demikian, tetapi tentang hari ataupun saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anaknya pun tidak, hanya Bapa saja. Oleh karena itu kita tidak perlu menduga-duga, wah sedang ada pandemi, nanti ada epidemi, wah jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita di dunia. Wah, katanya Indonesia itu ada di dalam ring of fire, di mana akan terjadi selalu gejolak lempengan-lempengan bumi, sehingga akan menimbulkan gempa bumi, gunung berapi yang aktif, dan itu terjadi tsunami di sini dan di sana. Wah, jangan-jangan memang waktunya sebentar lagi. Nah, kita tidak perlu menduga yang demikian, sebab toh pada akhirnya kita melihat berbagai dugaan itu, mulai dari tsunami tahun 2004 ya kalau tidak salah, yang terjadi itu pun juga seringkali diprediksi karena dosa manusia. Sebentar lagi hari Tuhan akan tiba, tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang tahu. Yang paling penting justru melalui itu semua, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa waktu kita itu sungguh terbatas. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk merayakan pesta. Dan pesta itu, kerajaan sorga itu bukan hanya tentang nanti di sorga sana, tetapi sorga yang ada di bumi itu. Ketika kita menyadari ada damai sejahtera, ada lawatan Tuhan datang, ada sesuatu hal yang terus terjadi di dalam lawatan Tuhan bagi gerejanya. Dan gereja itu bukan hanya dimaknai di dalam bangunan fisik, tetapi hidup bergereja kita di rumah tangga. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita selalu siap, kita selalu menyalakan pelita di sana, kita selalu menghadirkan kebaikan di sana, barulah kita merasakan ada pesta Tuhan yang terjadi hari ini maupun hari Tuhan kelak. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita mau menyalakan pelita itu terus? Dengan demikian kita mempersiapkan minyak, yaitu kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menganggap bahwa entah hari Tuhan itu terjadi secara real di akhir zaman itu dalam waktu yang sangat dekat ini, ataupun waktu yang akan datang, yang paling penting adalah bahwa kita menjadi wanita-wanita ataupun orang-orang yang mempersiapkan sang mempelai dengan bijaksana, dengan minyak kasih, kebenaran, damai sejahtera yang nyata, supaya setiap orang yang melintasi jalan itu, masuk dalam pesta itu, maupun yang melintasi jalan yang lain, terberkati karena keberadaan kita.
Dan dengan hal yang demikian pada akhirnya kita masuk dalam pesta sang mempelai laki-laki yaitu Kristus yang pada akhirnya menyempurnakan cinta kasihnya dengan hari yang akan datang itu bersama dengan gereja Tuhan dan kita ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang menarik ketika kita membaca tentang hari Tuhan ini. Satu ketika Martin Luther ditanyakan tentang bagaimana sikap tentang hari terakhir di dunia. Martin Luther adalah seorang bapak gereja reformasi yang berpengaruh sampai hari ini tentang ajarannya dan juga tulisannya. Dan kita melihat apa yang dia lakukan ketika ia ditanyakan demikian. Satu ketika ia menjawab, jika esok hari adalah hari terakhir di dunia, hari Tuhan, maka ia menjawab, saya memilih untuk menanam pohon. Maka kagetlah setiap orang yang mendengarnya. Mengapa ia berkata demikian? Sebab ia mengatakan bahwa kalau ada satu keyakinan, besok akan ada hari terakhir. Kita pun tidak akan pernah tahu. Lebih baik kita memunculkan harapan akan adanya hari yang terus terjadi. Lebih baik kita fokus pada hari ini, menumbuhkan akan harapan bagi manusia dan seluruh ciptaan. Supaya mengeluarkan satu tanaman yang kemudian menghasilkan kebaikan bagi sesama lingkungan, dan mengeluarkan buah, dan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah saudaraku, oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan satu kesempatan yang kita sadari. Tidak akan selama-lamanya kita hidup di dunia. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada slogan mengatakan, just do the best, God will do the rest. Tetapi bagi saya dan apa yang saya cermati melaluinya, mungkin bagi kita bukanlah melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya. Slogan ini akan lebih bermakna dan lebih indah ketika dimaknai dengan kata-kata demikian. God does the best, so let's do the rest as best you can. Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik. Karena itu mari kita melakukan sisanya, yaitu menerangi dunia ini dengan pelita itu. Sehingga seberapapun kita hidup di dunia ini, dunia menjadi lebih berarti karena keberadaan kita. Sebagai penutup, ada sebuah kisah nyata yang menarik, saudara. Ada seorang bernama Doc Nichols yang menderita kanker usus pada tahun 1993. Dokter berkata kepadanya, maafkan saya harus berterus terang bahwa Anda hanya memiliki 30% peluang untuk kembali pulih. Lalu dia berkata, maksud dokter saya punya 70% peluang untuk meninggal. Dia tersenyum. Lalu dokternya berkata, saya tidak berkata demikian, tetapi perkiraan terbaik bagi saya, Anda hanya punya waktu 3 bulan lagi. Lalu dia menjawab, ya berarti saya punya kemungkinan 100% peluang masuk surga 3 bulan lagi. Nah saudara, 3 bulan berlalu ternyata dia setelah menjalani radiasi dan kemoterapi, membuatnya sangat kesakitan, ternyata ia tidak meninggal dunia. Dan satu ketika ia menonton sebuah tayangan dan istrinya bersamanya melihat satu perang saudara yang terjadi begitu hebat di Rwanda. Dan karena itu terjadi pembantaian yang luar biasa sehingga kurang lebih 1 juta orang kemudian terenggut nyawanya karena situasi demikian. Ribuan penduduk kemudian melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju Zaire dan bergerombol di kamp-kamp pengungsian. Kemudian tinggal begitu kotor dengan fasilitas yang begitu minim. Penyakit kolera kemudian terjangkit pada tubuh mereka begitu cepat. Korban berjatuhan dalam waktu 3 hari mencapai 50.000 jiwa dan terus bertambah.
Pada saat itu dok yang mengidap kanker dan waktunya sudah dinyatakan habis oleh dokter. Dia pun kemudian merasa sangat hancur hatinya. Dengan keberanian pada akhirnya dia berangkat ke Rwanda dan ke Zaire itu untuk bersama tim dokter melayani di sana. Dia mempekerjakan 300 orang Rwanda untuk mengangkut orang-orang yang sakit dan orang-orang yang meninggal dunia supaya mereka memiliki harapan hidup di sana. Satu hari ternyata dana mereka habis dan orang-orang penduduk asli di sana tidak mau lagi bekerja kecuali mereka dibayar lebih besar. Dalam situasi demikian, ia kehilangan kata sampai pada akhirnya melalui penerjemah ia menghadapi seluruh penduduk yang menjadi relawan di sana dengan dibayar upah yang ingin bertambah. Dia menghadapi 300 orang itu dan berkata, "Saya memang tidak mungkin memahami betapa pedihnya hati saudara sekalian yang kehilangan sanak saudara, pekerjaan, tempat tinggal. Dan saya juga tidak akan memahami betapa tragis yang saudara derita, kecuali bahwa saya mengidap penyakit kanker." Pada saat itulah sang penerjemah terkejut dan pada akhirnya ia justru bercakap-cakap kepada Dok Nichols ini. Dan sang penerjemah ini berkata, "Maaf, Anda mengidap kanker dan Anda tetap berangkat ke sini." "Ya, apa kata dokter Anda? Saya hanya punya waktu 3 hari untuk hidup. Dan Anda habiskan di Rwanda," kata sang penerjemah. "Saya ada di sini karena Tuhan memberikan waktu kepada saya. Dan pilihan bebas bagi saya." Lalu sang penerjemah ini menitikkan air mata dan dia berkata kepada para penduduk di sana, "Orang ini hidup hanya 3 hari. Dan dia tidak menghabiskannya untuk keluarganya, untuk kenyamanannya, tetapi untuk kita. Sementara kita memprotes hanya untuk uang, untuk merawat saudara-saudara kita. Seharusnya kita semua malu dan belajar dari orang ini." Seketika itu perlahan-lahan para penduduk dan relawan itu berlutut. Mereka mendekat kepada pria ini, Dok Nichols, dan memeluk Dok itu dan menyatakan cinta kasih mereka. Satu persatu mereka meneguhkan hati Dok. Dan mereka kembali bekerja tanpa adanya tambahan uang yang ada. Dan pada saat itu perlahan-lahan mereka mulai bertanya siapa yang membuat Dok demikian. Maka mereka mengenal Yesus Kristuslah Tuhan yang membuat hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka sekalian. Dan mulai pada saat itu nyawa terselamatkan karena nyawa seseorang hampir habis. Satu nyawa orang hampir habis, tetapi satu bangsa atau satu desa terselamatkan. Nyawanya bahkan juga memiliki harapan hidup untuk mengenal Kristus yang membuat mereka saling mengasihi satu dengan yang lain dan memperoleh kerajaan sorga itu. Saudara yang terkasih, kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Tetapi hiduplah seperti setiap hari itu adalah hari terakhirmu di dunia. Maka kita akan menjalani waktu yang sungguh-sungguh berharga untuk diri kita, untuk sesama kita, untuk dunia sekitar kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, dalam ancaman, tetapi kita hidup di dalam kebahagiaan. Hiduplah sebagai orang-orang yang memancarkan pelita itu, mempersiapkan diri supaya dunia di sekitar kita pun sungguh-sungguh pada akhirnya terselamatkan dan menuju kepada pesta kebahagiaan itu. Dan kita hidup bersama-sama dengan Allah dalam pesta kebahagiaan yang ada di sorga, sorga yang ada di bumi maupun yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur bila hari ini kami dapat memaknai sorga yang Tuhan hadirkan. Sorga bukanlah hanya di atas sana atau di dunia yang akan datang. Tapi sorga itu hadir di bumi. Ketika kami sungguh-sungguh menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang bijaksana, yang Tuhan berikan kesempatan untuk memancarkan pelita, sehingga banyak orang kemudian menjumpai Kristus dan turut di dalam kebahagiaan bersama-sama Kristus dalam pesta di bumi maupun yang ada di sorga. Tuhan berkatilah kami sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan minyak kami untuk kehidupan yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sehingga banyak orang mendapati berkat melalui setiap peran kami di bumi ini, memancarkan cahaya Kristus di dunia. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan negara kami dan juga bumi kami tercinta yang terus masih menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Kami melihat bahwa korban yang berjatuhan masih terus meningkat. Bahkan seringkali kami mendengar kerabat kami, teman kami, bahkan saudara kami menderita COVID-19, bahkan juga harus berpulang kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya kami semakin bijaksana untuk dapat menjaga diri kami semakin sehat. Dan supaya kami juga dapat sungguh-sungguh membantu pemerintah untuk mewujudkan pemulihan bagi kesehatan di negeri ini semakin baik. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah juga untuk memutuskan segala sesuatu yang penting dan baik untuk keselamatan dari negeri kami. Dan berkatilah juga supaya kemungkinan-kemungkinan vaksin yang akan dibagikan dalam waktu-waktu dekat ini, bulan-bulan yang akan datang, sungguh-sungguh dapat menolong bangsa kami untuk menghadapi COVID-19 ini dan melewatinya. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu juga dalam segala situasi yang naik dan turun dan situasi di mana kami masih harus beribadah onsite secara terbatas dan sebagian besar dari warga jemaat harus beribadah di rumah maupun di tempat masing-masing. Berkati supaya kami tetap memiliki semangat dan kerinduan untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalamnya. Dan melaluinya kami mensyukuri bahwa kami tetap terhubung, tetap bersekutu satu dengan yang lain, melalui jejaring online, melalui persekutuan online, sehingga melaluinya kami pun memberikan semangat, kekuatan satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kehidupan pribadi kami masing-masing, dalam menghadapi situasi pandemi ini,
di mana dunia pekerjaan dan dunia untuk memperoleh rezeki kami juga berubah. Tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau yang tetap menyediakan berkat bagi kami sekalian, bagi saudara-saudara kami yang kesusahan. Dan biarlah Tuhan dalam kelebihan akan berkat yang kami terima, berlimpahnya berkat yang kami terima itu, kami pun juga dapat membantu satu dengan yang lain. Berkati anak-anak kami, ataupun pribadi kami yang studi, di dalam setiap tanggung jawab dan juga dinamika yang terjadi, banyak keterbatasan terjadi, tetapi biarlah kami tetap dapat berkembang melalui pembelajaran-pembelajaran online. Dan satu ketika, di waktu yang sudah semakin baik, kami dapat beribadah, dapat sekolah, dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain untuk dapat mengungkapkan rasa syukur kami bahwa kami telah dapat melewati masa-masa pandemi ini karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan-pergumulan kami yang lain yang belum kami ucapkan bersama-sama pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau menilik hati kami, Engkau menyertai kami dan menyediakan segala sesuatu, bahkan seringkali Engkau menjawab setiap doa-doa kami, jauh daripada apa yang dapat kami bayangkan dan kami persiapkan sebelumnya. Karenanya ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu, hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita responi firman Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu saja, kita juga perlu berpartisipasi, mempersembahkan dukungan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bagi saudara yang tergerak, silakan mentransfer ke rekening GKI Gejayan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat, bersama keluarga kita lanjutkan perjuangan hidup kita dalam sukacita, dalam kebahagiaan karena Tuhan menyertai kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.